Ombak Nyalo Simutu Olang. Cerita rakyat Pangean. Tempat kejadian. Cerita ini terjadi di sebuah desa yang bernama Pangean. Tepatnya di sebuah sungai yang bernama Batang Pangean. Pangean adalah suatu negeri yang terletak dalam daerah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Tidak berapa jauh dari Pasar Usang, di sebelah baratnya mengalir sebuah sungai Batang Pangean. Sungai itu berasal dari anak-anak sungai yang terkenal dengan nama Sungai Teso. Di dalam sungai ini hidup berjenis-jenis ikan yang dapat menambah penghasilan rakyat yang hidup di sekitarnya. Apabila sungai ini banjir, air bergerak naik, ikan-ikan mulai memasuki sungai melalui Sungai Kuantan. Melihat ikan yang begitu banyak, penduduk Pasar Usang dan sekitarnya berebut-rebut menahan luka untuk menangkap ikan yang masuk menuju ke hulu sungai. Salah satu tempat berkumpulnya ikan-ikan itu adalah di suatu lubuk yang bernama Lubuk Sayak. Di lubuk inilah masyarakat berebut-rebut memasang luka, menjala, merosok, meambai dan memosok. Musim kemarau, masyarakat bersiap-siap membuat luka, jala, ambai dan posok. Alat penangkap ikan yang dianggap paling praktis digunakan untuk menangkap ikan adalah luka. Untuk daerah rantau Kuantan jika air meluap, masyarakat di sekitar Lubuk Sayak telah mempersiapkan luka. Negeri Pangean merupakan suatu negeri yang mempunyai banyak ragam kebudayaan di daerah rantau Kuantan. Negeri Pangean merupakan pusat pengembangan olahraga bela diri yang terkenal dengan nama Silat Pangean. Masyarakat di sekitar Lubuk Sayak telah mempersiapkan luka. Negeri Pangean merupakan suatu negeri yang mempunyai banyak ragam kebudayaan di daerah rantau Kuantan. Negeri Pangean merupakan pusat pengembangan olahraga bela diri yang terkenal dengan nama Silat Pangean. Jarak negeri Pangean ke kota Teluk Kuantan lebih kurang 35 km, dengan Pasar Basrah 7 km. Masyarakat Pangean hidup dari hasil pertanian dan perkebunan. Seni bela diri yang terkenal di daerah ini adalah silat pedang, silat tangan dan silat perisai yang tetap berkembang dan lestari hingga sekarang ini. Kemampuan guru-guru silat dalam mempertahankan dirinya di negeri ini telah banyak membuktikan kemampuannya baik di dalam maupun di luar daerah rantau Kuantan Singingi. Dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, daerah Pangean terletak antara Kecamatan Benai dan Kecamatan Kuantan Hilir. Negeri tetangga yang terdekat dengan Pangean adalah di sebelah barat Simandolak dan Siberakun dan di sebelah timur berbatasan langsung dengan Basrah. Tempat kejadian. Salah satu alat penangkap ikan di negeri Pangean adalah lukah. Lukah ini ada yang kecil, ada yang menengah dan ada yang besar. Yang kecil ini untuk menangkap ikan yang kecil, lukah yang sedang untuk menangkap ikan yang sedang pula, sedangkan lukah yang besar untuk menangkap ikan yang besar seperti ikan tapah dan patin. Salah satu alat penangkap ikan di negeri Pangean adalah lukah. Lukah ini ada yang kecil, ada yang menengah dan ada yang besar. Yang kecil ini untuk menangkap ikan yang kecil, lukah yang sedang untuk menangkap ikan yang sedang pula, sedangkan lukah yang besar untuk menangkap ikan yang besar seperti ikan tapah dan patin. Dua orang datuk yang sangat akrab, yaitu Datuk Topo, penghulu suku Melayu dengan Datuk Siak Pokih penghulu suku Paliang, keakraban kedua datuk ini sangat tinggi. Mereka seperti merpati dua sejoli, laksana pohon aur dengan tebing, seperti kuku dengan jari. Keakraban itu sampai memasang lukah di Lubuk Sayak. Kalau mendapat ikan selalu dibagi sama banyak. Kalau ikan dijual, ya sama dijual. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Pada hari pertama kejadian, dua sekawan menjenguk lukahnya tak terisi sama sekali. Umpan dalam luka habis dimakan ikan, namun ikannya entah kemana. Dalam hati kedua datuk timbul tanda tanya, kecurigaan mulai datang, keinginan untuk membuktikan kasus ini mulai tumbuh. Untuk membuktikan kecurigaan ini, masing-masing mulai menyelidiki. Siapa pelaku pencuri ikan dalam luka mereka berdua? Selesai sholat subuh kedua datuk yang sehati dan sejiwa ini berangkat untuk mencari tahu siapa yang sebenarnya telah mengambil ikan yang ada di dalam luka mereka. Di pagi buta itu Datuk Topo dan Datuk Siak Pokih bergerak mendekati lukah pertamanya. Dari kejauhan mereka melihat seorang gadis cantik berjalan di dekat lukah yang sedang terpasang. Gadis itu langsung mengangkat dan mengambil ikan yang ada pada lukah tersebut. Pada mulanya kedua datuk ini tidak percaya gadis itu pencuri ikan dalam lukahnya, karena wajahnya yang cantik dan bentuknya yang menarik tidak mungkin seorang pencuri. Kemudian kedua datuk sekawan itu terus mengintip dan mengikuti gerak-gerik gadis itu sampai kepada lukah yang kedua. Sampai pada giliran pada lukah yang ketiga hari pun sudah semakin terang, wajah sang pencuri semakin jelas, dengan sangat berhati-hati sampai kepada lukah yang keempat.
lirikan dan pandangan mata gadis yang menawan itu semakin liar, gerak-geriknya semakin mencurigakan. Setelah pandang melayang jauh tak ada yang dikhawatirkan, gadis itu pun turun membangkit lukah dan mengambil ikan yang ada di dalam lukah tersebut. Dalam keadaan mengambil ikan itulah, tiba-tiba Datuk Dua Sekawan keluar dari semak-semak dan langsung mempergoki dan menangkap si pencuri. Tanpa mengadakan perlawanan, si pencuri digiring mereka masuk desa. Pagi itu, matahari mulai memancarkan cahayanya menerangi bumi. Si pencuri yang telah berpraktek selama 3 hari, akhirnya tertangkap tangan. Satu-satunya jalan bagi pencuri harus mengakui perbuatannya yang terlarang. Dua Sekawan tak mau main hakim sendiri. Si pencuri langsung dihadapkan kepada Ninik Mamak untuk diadili dan diberi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Sebelum gadis cantik itu diberi hukuman oleh Ninik Mamak, terlebih dahulu si pencuri ditanya oleh Dua Sekawan, siapa namanya, nama ayah, negeri asal, nama sukunya dan pekerjaannya. Gadis itu menjawab, nama saya adalah Dayang Pinang, anak dari orang Bunian, tidak bersuku dan tidak berkampung. Saya adalah seorang gadis yang diusir oleh ibu dan ayah, karena melanggar larangan dan pantangan dalam masyarakat jin di alam kayangan. Saya tidak dibenarkan lagi kembali ke alam kayangan. Kesetiaanku telah dicabut dan saya tidak mungkin untuk kembali lagi ke asalku, karena hidupku yang terlunta-lunta. Kepada siapa saya akan mengadu, saya mencuri karena terpaksa. Di samping pekerjaan ini saya lakukan adalah dengan tujuan dan maksud yang terkandung dalam hati, agar saya ditangkap oleh para penghulu dan datuk di negeri ini. Saya telah tahu bahwa datuk-datuk penghulu Dua Sekawan tidak akan menyiksa saya. Seandainya saya mereka tangkap sekaligus akan mengetahui nasib dan penderitaan batin yang sedang saya tanggungkan. Seandainya datuk penghulu memang marah pada kelakuan dan perbuatan saya yang tidak baik dan sangat dilarang di desa ini, saya mohon maaf dan berjanji tidak akan melakukan lagi. Mendengar pengakuan gadis yang cantik ini, Datuk Dua Sekawan timbul rasa belas kasihan. Mereka berkata, kami tidak akan menghukum, kami akan menjadikan anak kami. Walaupun kamu berasal dari bangsa jin. Gadis cantik itu berkata, karena saya telah mengucapkan janji, maka saya akan mengikuti perintah Datuk. Kalau saya dibuang akan jauh, kalau digantung saya akan tinggi. Menyimak ucapan dan penyampaian gadis ini, datuk penghulu yang berdua, lembaga adat negeri memutuskan, kami dari lembaga adat dari suku-suku yang ada dalam negeri, memutus dengan mempertimbangkan pengakuan dari gadis kayangan serta pernyataan yang disampaikan oleh kedua datuk pimpinan suku dalam negeri, bahwa gadis kayangan ini dikembalikan kepada datuk yang berdua. Demikian pelaksanaan rapat yang berlangsung selama 3 batang rokok ini. Untuk sementara, sesuai dengan perundingan Dua Sekawan, gadis cantik ini dibawa dahulu ke rumah Datuk Topo, penghulu suku Melayu. Tentang ketentuan selanjutnya akan dimusyawarahkan setelah situasi agak tenang. Kedua datuk ini mengadakan pertemuan, mendudukan permasalahan gadis yang mereka pungut sewaktu mencari ikan, maka terjadi pertengkaran antara Datuk Topo dengan Datuk Siak Poki. Datuk Topo berkata, kalau gadis ini tidak didudukan permasalahannya, nasibnya akan sama dengan nasib yang sebelumnya. Saya menginginkan agar dia masuk ke dalam suku Melayu, karena suku Melayu negeri Pangean ini termasuk suku yang terbesar. Kalau dia masuk suku Melayu berarti pemuda dari suku Paliang dan suku Cermin dapat melamarnya untuk dijadikan istri. Seandainya dia tidak dijadikan anak angkat, maka akan berzeki adalah orang luar, kita yang merugi. Pendapat dan saran yang diutarakan Datuk Topo ini tidak mendapat sambutan yang baik oleh Datuk Siak Poki. Mereka masing-masing ingin memiliki gadis cantik itu. Pertengkaran kedua sekawan ini tak kunjung berpangkal dan berujung dan mengarah kepada perkelahian mulut dan akan disudahi oleh bentrokan fisik. Keakraban yang terjalin baik selama ini akan pecah, akibat masing-masing mempertahankan pendapat dan keinginan. Datuk Topo berkata, saya tidak menginginkan persahabatan kita yang baik dan kokoh, seperti kuku dengan jari, sekarang akan pecah dan pecahannya akan sirna karena permasalahan ini. Terakhir saya nasihatkan, baik kita adakan pertandingan antara Dubalang suku Melayu dengan Dubalang suku Paliang. Dubalang yang menang dalam pertandingan perkelahian, maka dialah yang berhak mengawini atau menikahi gadis kayangan itu. Yang kalah janganlah berkecil hati, karena masing-masing telah berusaha untuk mendapatkan gadis tersebut. Pendapat Datuk Topo ini diterima oleh ketua penghulu. Sebagai tanda setuju perlu disadari, semenjak kita muda selalu kompak, serumpun bagaikan serai, sebungkus bagaikan nasi, sedoncing bak besi, seciok bak ayam, setelah tua, senja mulai melintas,
Cahaya kelabu telah terbentang luas, suatu pertanda umur kita tidak beberapa lagi. Ajal telah menunggu, kematian datang menjemput, dunia akan ditinggalkan. Kehidupan di akhirat perlu jadi perhatian. Dasar permufakatan itu ditetapkan hari pertandingan perkelahian. Datuk Penghulu Sultan menetapkan, pertandingan itu akan kita adakan 3 bulan lagi. Datuk Topo menyetujui apa yang dikatakan oleh Datuk Penghulu Sultan. Hasil perundingan yang telah disepakati oleh Datuk Topo kemudian disampaikan kepada Jurai Monty dan Dubalang. Karena Dubalang suku Paliang pada waktu itu tidak ada, maka menurut para Monty baiknya didatangkan Dubalang dari Kuntu Darussalam sebagai Dubalang kita, dan dialah yang akan mewakili Dubalang suku Paliang dalam pertandingan esok. Menurut Datuk Siak Poki, Dubalang dari Kuntu Darussalam itu memang baik, punya ilmu kebatinan yang banyak. Seorang Monty bertanya, kami dari Jurai Monty ingin tahu siapa nama dari Dubalang kita itu, jawab Datuk Siak Poki. Namanya adalah Simutu Olang, merupakan Dubalang yang terkenal dari daerah Kampar Kiri. Kalau begitu kami dari Monty setuju yang akan bertanding itu adalah Dubalang Simutu Olang, yang diharapkan akan dapat membawa nama baik suku Paliang. Monty yang lain berkata, mumpung kita dalam mufakat, saya mengusulkan, sebelum akan bertanding. Simutu Olang sudah berada di kampung ini, gunanya untuk mengatur siasat dan strategi yang sangat perlu kita bicarakan. Kata Datuk Siak Poki, dalam bertanding, kita jangan memperlihatkan keangkuhan dan kesombongan, kalau kita kalah, kita akan mengakui kekalahan kita harus mengakui kehebatan dan kepintaran lawan. Juga sebaliknya kalau kita menang mereka harus mengakui kemenangan kita. Setelah ada kesepakatan perundingan, masing-masing setuju untuk mendatangkan Simutu Olang untuk bertanding. Dengan kekompakan para Monty demi melaksanakan keputusan Datuk dua sekawan masing-masing setuju, semoga segala rencana akan berjalan dengan sukses dan lancar. Dengan adanya pertandingan ini, di kedai-kedai kopi muncul berbagai pendapat. Pendapat-pendapat itu mulai simpang siur. Di sebuah kedai kopi seorang Datuk Penghulu berkata, dahulunya Datuk Topo dan Siak Poki selalu kompak, mereka tak berselisih paham atau berbeda pendapat. Mereka sangat serasi, bahkan silang sengketa pun jauh dari mereka. Mereka selalu ikut mengikuti, saya sekata. Bab pepatah berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing, manis sama ditelan, pahit sama dimuntahkan, ke bukit sama mendaki ke lurah sama menurun. Tuhan Maha Kaya yang dapat menciptakan isi alam ini terdiri dari berpasangan dan ada yang berlawanan. Misalnya ada yang pintar dan ada yang bodoh, persatuan lawannya perpecahan, baik lawannya buruk. Benar sekali apa yang diucapkan orang-orang cerdik pandai dahulunya itu. Bak kata pemuka adat, sifat yang sama jangan dipertemukan. Yang harus dipertemukan adalah sifat dan pendapat yang berbeda. Seisi kedai kopi duduk terdiam mendengarkan perkataan Datuk itu. Datuk itu meneruskan lagi perkataannya, perbedaan itu dalam negara kita ini, membawa kepada kebenaran yang hakiki. Kadangkala sifat yang sama akan membawa kepada kehancuran, sama-sama sabar mendatangkan malapetaka yang membawa kepada kefatalan. Tuhan telah menciptakan makhluk di dunia ini tidak ada yang sama. Kalau sama tapi berbeda. Kata orang sekarang, serupa tapi tak sama. Sama bentuk fisik, berbeda pada sikap. Sama wataknya tapi bentuk kulit dan mukanya berbeda. Demikian Tuhan menjadikan alam ini sangat bervariasi. Ada gunung, ada lembah dan ngarai, ada padang pasir, ada hutan belantara, ada samudera dan ada daratan yang maha luas. Ada sungai-sungai yang panjang dan berhenti-hentinya air mengalir ke muara. Di langit ada bulan, bintang, awan dan hujan, cuaca mendung yang tebal dan gelap, sering-sering diiringi cahaya yang terang dan cerah. Hewan berkeliaran di atas dunia ini juga demikian. Ada yang jinak, ada yang liar. Ada yang buas dan ada yang memamah biak. Ada yang besar dan ada yang paling halus bahkan sangat kecil. Di udara berterbangan burung-burung yang bulunya beraneka ragam. Ada yang suaranya merdu menarik perhatian orang. Pokoknya tidak ada yang sama, tempat sama waktu berbeda. Begitu pula Datuk Topo dan Siak Poki, dulunya kompak, seia sekata yang kini telah pecah. Di alam ini tidak ada yang kekal dan abadi, sifatnya selalu berubah. Memang begitu sifat dan kodratnya. Kalau kita mendapat dukungan dari penguasa, dukungan itu hanya sementara. Di desa ini yang berkuasa dalam adat adalah Datuk Penghulu dan Ninik Mamak. Penghulu punya anak, cucu dan kemenakan. Punya tanah ulayat yang dipersiapkan untuk kemenakan, Mamak dalam adat berfungsi biangkan mencabik, gentingkan diputus, membuang jauh, menggantungkan tinggi, menghitam memutihkan.
Yang bersalah dihukum, yang berhutang membayar, tangan mencencang bahu memikul. Datuk dua sekawan sama-sama berminat untuk memiliki gadis cantik itu, akhirnya mereka bertengkar yang disudahi dengan adu dubalangnya. Inilah salah satu cara yang diambil jalan keluar untuk menghilangkan rasa ketidaksenangan di antara mereka berdua, adil dalam menimbang, tepat dalam mengukur, akan menghasilkan keputusan yang benar, yang akan dipegang erat, dituruti dan dipatuhi oleh anak cucu dan kemenakan dalam nagori. Sampai jumpa pada cerita berikutnya.